Siapa yang ingin banyak istrinya di akhirat, maka perbanyaklah sholawat. Hadirin ingkang kula mulyakaken, saiki nang maulid ya, walaupun didik-didik ya, wingi balik-balik nang maulid, tapi tidak ada bosan-bosannya sebenarnya kalau kita menyampaikan tentang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Estu niku. Kadang kula lek mireng ceritane Kanjeng Nabi, baleni saya walaupun kadang-kadang tidak mesti ya. Itu sering kali saya itu menangis. Tidak tahu karena apa juga. Ya saking mungkin apa ya, kagum mata melihat kepribadian yang seperti itu. Hadirin ingkang kula mulyakaken, para alumni konco santri sedaya ingkang kula mulyakaken. Dulu pernah pertanyaan saya sampaikan, dengan kehadiran Nabi, lahirnya Nabi, diutusnya Nabi, seneng napa mboten? Jawabane sabune seneng. Kan ngoten nggih Ustaz Tahid? Ya, karena senang dengan kedatangan Nabi, kerasulan Nabi, karena itu bagian dari rahmat, maka rasa bahagia memunculkan rasa demen itu bagian dari perintah syariat. Kan ngoten nggih? Wa bi fadlihi wa bi rahmul bi fadli yaqul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika fal yafrahu. Dengan fadilah Allah dan rahmatnya, dan dengan itu maka berbahagialah. Yang pasti diutusnya Kanjeng Nabi, kelahirannya Nabi itu bagian dari rahmat untuk semesta alam. Fama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu jelas ampun. Kemudian kita sampai saat ini, punyakah rasa diuntungkan dengan dilahirkan dan diutusnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Kalau misalnya saya boleh tanya, coba dijawab. Apa yang sampean rasakan? Fadilah dan rahmat apa yang bisa kita rasakan, sampean rasakan dengan dilahirkan dan diutusnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tolong dijawab satu saja yang penting dan luar biasa, tiada tanding dan tiada banding. Coba dijawab. Nikmat, rahmat apa itu kira-kira yang sudah kita rasakan dengan keberadaan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam? Coba diwakili Ustadz Imam. Coba dijawab, maksud yang panjenengan rasakan dengan hadirnya Nabi, dengan kelahiran Nabi. Coba apa kira-kira? Duh, enggak apa-apa, ini nanti tak lanjutkan. Saya membuat materi dengan adanya sebuah pertanyaan yang disambung dengan jawaban, kemudian akan saya sampaikan walaupun 1-2 kata atau sekapur sirih kata lah, sedikit saja, walau kalimatan. Coba dijawab. Dan ini biasanya disampaikan oleh para pembawa acara. Yang kedua, sholawat beserta salam saya sampaikan kepada kunjungan kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas. Nah, itu apa isinya biasanya? Untuk yang saya rasakan dari sholawat, khususnya maulid, yaitu adalah suatu majelis kumpulan yang mana kita dapat berkumpul dengan sehat. Oh, itu. Tidak singkat ae. Oh, mari tambahin nggih, monggo. Ojo kakean ana keterangan ganti entak kae mik sampean kok aku sing ngono. Menambah wawasan dengan kecintaan kepada Nabi, paling tidak nangis. Kita semakin cinta nggih, semakin. Ya, itu jawabannya. Ini berkaitan dengan maulid ya, tapi tidak semuanya tiang kan gelem maulid seperti yang kemarin saya katakan. Makanya yang perlu kita sampaikan diantaranya puji dan sanjung kepada Allah yang senantiasa memilih kita untuk mau dan ikut memeriahkan maulid Nabi. Tapi ternyata tidak semuanya gitu. Nah, kita tidak apa-apa. Terus yang lain coba. Dengan lahirnya Nabi, keberadaan Nabi, diutusnya Nabi,
rahmat apa, nikmat apa yang sampai sekarang kita bisa rasakan dan luar biasa, tiada tanding, tiada banding. Coba apa itu Ustadz? Iman dan Islam. Nikmat iman dan Islam. Oke. Biasanya kan sering itu disampaikan oleh pembawa acara, sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk kepada kita dari jalan gelap menjadi jalan yang terang, yaitu ad-dinul Islam, dari kufur menjadi iman, dari syirik menjadi tauhid, dari tersesat menuju ke hidayah, dari neraka menuju ke surga. Kan ngoten. Wah, iman dan Islam, yaitu nikmat Islam itu yang sampai sekarang kita bisa rasakan. Terus apa nikmat Islam? Ngono kan ya. Ambek guyon ya, ndak usah serius-serius. Oleh karena itu di kesempatan ini sedikit saja juga yang menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan nikmat Islam ini. Di mana ini semua tidak lain karena berkah dari adanya, lahirnya, diutusnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua kemudian kita punya iman, punya Islam. Nah, tak dekek sik mikir aku tak ngombe kok. Sama ndak ada kopi, sorry ya. Loh, tuan rumah lek ngono ndak adil, ndak bisa, jangan bilang begitu dong. Justru ini yang adil namanya. Loh kok sakit? Loh, definisi adil itu apa? Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kulo kantong mriki, kulo nggih nyekel emik. Nah, siji dong. Ada harus siji memang. Lek dipadakno itu justru ndak adil, ndak bisa membedakan siapa beliau. Harus jangan salah loh ya kalau memandang pemandangan seperti itu. Jangan dikatakan kemudian nak ngadil itu sama rata sama rasa, komunis itu. Adil di Islam itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Paham? Paham? Al-Fatihah. Bismillah. Ambil ngomong-ngomong kopi ya, kopi. Saya pernah dengar seorang habib pidato. Terus kemudian saya cari-cari sumbernya di mana. Ternyata juga ada memang, walaupun itu berasal dari mimpi. Jadi mimpi seorang habib ya, seorang kiai, seorang syekh tentang masalah kopi ini. Di antaranya dalam mimpi itu dikasih 3 nasihat. Satu, yaitu diusahakan senantiasa bawa tasbih. Nah, itu tasbih. Saiki kok jarang nyekel tasbih ya, nyekel HP. Apa ini? Kemudian yang kedua, kopi ini, kahwa. Jadi selama bibir itu bawa kopi, bau kopi, senantiasa didoakan, dimintakan ampun bahasanya itu oleh malaikat. Berarti di situ untuk peminum kopi sing biasae digawe ben kuat melek perlu kanggo eling lan zikir nang Gusti Allah. Itu kalau dirinci mesti begitu, ndak mungkin misalnya kopi ngerubung di kono ambek ngucut. Kayaknya kok ya tidak tepat. Artinya perlu diterangkan begitulah. Jadi tidak kemudian bau kopi tok itu enggak. Kemudian yang ketiga, diusahakan sering-sering mendatangi wali Allah, baik yang sudah hidup maupun yang sudah meninggal. Itu pesannya. Walaupun dalam mimpi kan Rasulullah tidak bisa
nek ndak bisa dimendo-mendo iblis. Jadi benar pula itu mimpinya. Apalagi yang mimpi bukan koyok sampean kula ngeten iki. Mimpine orang hebat. Ya walaupun ndak bisa dijadikan patokan, apalagi berkaitan hukum kan tidak ya itu. Ndak ada masalah misalnya ya wis kita nguri-nguri sendirilah untuk diri sendiri. Makanya masih ndak ngerokok kula saiki nggak ngopi. Nya kena kopinya. Isuk kadang sore itu entah wengi kadang isuk kate subuh entek. Mek cukup cek ni mambu lho saestu. Dari sing gawe ndang dintekno ora. Soalnya ndak ngerti maksudku. Maksud saya kan mek cek ni mambu tok lho. Lah sampean kan kepingin lho. Nek ni mambu ini. Baru lek kate sembayang yo kemur rek. Kok mambu kopi malah kate. Ada kopi ababe. Hadirin konco-konco santri alumni yang saya muliakan, saya hormati, saya cintai. Saya sebenarnya tidak banyak kenal kepada sampean secara nama, tapi fisik insya Allah saya iling. Walaupun sing bawa imam teh, walaupun potongan itu, tapi suara lumayan pe. Padahal sampean misalnya nyekel apa jenenge, aku tapi ternyata nyekel asrokol ya luar biasa. Ya apa kabari suwe ndak nang omah wean saya ini kalau berkaitan dengan hadis kadang sengaja saya menulis kan ndak apalah urek bahasa Arab pisan. Apa nggih terjemahane ngoten enak mawon sih. Monggo kali diunjuk, monggo diunjuk. Ayo diunjuk, diunjuk. Monggo. Monggo mau kali diunjuk. Nah. Ini saya memang sengaja berusaha di 3 tempat, walaupun acaranya sama maulid, tapi saya berusaha materinya tak bedakan. Ben koyok, koyok iso padahal yo angking ae lah wis. Kok lek pancet ae kan bawane niki wonten Basul Ladi rono-rono melok terus engko pas Gus kok mek iku tok ndak tenang saja. Wong ilmune Gusti Allah akeh. Hadirin kanca-kanca santri yang saya hormati, setelah kita menjadi umat Kanjeng Nabi, kemudian kita punya nikmat dalam bentuk iman dan Islam yang luar biasa ini, tiada tanding dan tiada banding. Tentu saja di situ akan punya kelebihan dibanding yang lain, termasuk berkaitan dengan nikmat Islam. Ini nikmat Islam yang saya akan sampaikan. Berarti kita menjadi umat Kanjeng Nabi sing agamane punya agama Islam. Seperti disampaikan dalam Al-Qur'an sering kita dengar, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah, berarti yang diridhoi Allah adalah Islam, titik. Nah, kita sudah punya itu. Matur kesuwun nang Gusti Allah. Sudah punya sudah itu. Kemudian selanjutnya di dalam ayat juga disampaikan, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mengikuti selain agama Islam, maka tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat nanti termasuk orang-orang yang merugi. Surat Al-Imran. Nah, ini sudah kita dapat. Kita sudah punya nikmat dalam bentuk agama Islam, sudah punya keyakinan tentang Islam, dan sekarang pun kita mengikuti agama itu. Kemudian selanjutnya disampaikan di dalam
Al-Quran juga kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Dengan demikian sekarang status kita menjadi umat Kanjeng Nabi, yaitu yang beragama Islam. Tentunya di antara lagi keutamaannya adalah disampaikan di dalam Al-Quran, kita ini termasuk khairu ummat, sebaik-baik umat. Seneng napa mboten julukan kados ngeten iki, gelar yang diberikan kepada kita selaku umat Islam, dan ini pernyataane Gusti Allah, kuntum khairu ummatin. Seneng napa mboten? Loh, harus ditanamkan itu, bahagia dengan hal yang seperti ini. Seneng, harus senang. Dikai gelar nang Gusti Allah menjadi sebaik-baik umat. Adapun pelaksanaannya, misalnya dikatakan di situ ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf. Ini ayat ini yang sebagian saudara kita beda cara memahaminya di kalimat ukhrijat, yaitu dikeluarkan. Padahal di dalam tafsir artinya itu dizahirkan, dilahirkan. Makanya ada di antara saudara kita jamaah Islam yang ketika dia berdakwah senantiasa keliling door to door, rumah ke rumah dengan menggunakan ayat ukhrijat ini. Jadi dikeluarkan untuk manusia, kemudian memberikan amar ma'ruf nahi mungkar. Bu diundang, bu ndak diundang, pokoknya nonyol-nonyol mlebu nang omahe wong, terus wong diomongi, ayo Pak sembahyang tim padang Pak. Ini ayat yang dipakai mereka cara memahaminya, sementara ahli sunnah wal jamaah di dalam kajian banyak tafsir bukan begitu maksudnya, tapi dizahirkan di sini, dilahirkan. Nah, tentunya yang mau amar ma'ruf itu sudah berkaitan dengan teknis saja, bagaimana mereka atau umat yang terbaik itu melakukan amar ma'ruf. Ono sing liwat mungkin seni, ada lewat ini. Jadi tidak harus yang door to door. Kalau megang itu dan di mana itu ya memang harus begitu. Apa terus begitu nyatanya? Ya ternyata tidak begitu. Banyak di antara ulama yang memaknai tidak begitu, sehingga tidak harus seperti itu. Sehingga metode-metode dakwah amar ma'ruf itu macam-macam, lewat ini, lewat ini, lewat ini. Kalau sudah itu dilaksanakan, maka khairu ummatin, gelar itu sudah bisa kita miliki. Seterusnya itu cukup itu aja, walaupun ada terusannya tapi yang pokok saja. Kemudian selanjutnya di antara keutamaan menjadi umat Kanjeng Nabi, ini menjadi umat yang terakhir. Mungkin apa mboten? Karena setelah Nabi sudah tidak ada Nabi lagi, sehingga umat yang hidup setelah Kanjeng Nabi ya berarti menjadi umat Kanjeng. Dengan adanya Nabi itu terakhir, maka umatnya juga menjadi umat yang terakhir. Tapi di mana letak kelebihannya? Disampaikan oleh Kanjeng Nabi dalam hadis, nahnu al-akhirun al-awwaluna yaumal qiyamati wa nahnu awwalu man yadkhulul jannah. Loh ya awale, kita ini menjadi umat yang akhir, tapi kita ini nanti di hari kiamat menjadi orang yang pertama kali masuk surga. Ya apa? Untung napa mboten? Uripe kanton, nyedeki nang kiamat yo ndak suwe-suwe, tapi ternyata di akhirat oleh absen sing nomor dhisik. Seneng napa mboten? Ndak percaya. Proses perjalanan hidup setelah mati itu panjang. Setelah kematian nanti ada hari yang namanya kebangkitan manusia. Kemudian harus dikumpulkan ke mahsyar. Di situ kemudian ada syafaat. Dari syafaat itu nanti menuju ke mizan. Dari mizan itu nanti baru menuju ke
menerima amal. Setelah itu baru menuju ke sirat. Di situ ada telaga juga, kemudian baru menuju surga dan neraka. Perjalanan panjang yang sebegitunya umat Kanjeng Nabi daftar pertama. Iya nek misale ndek dunya ya misale ono antri ndek dunya, ndek bank misale enak ono asine amean. Coba ndek hari mahsyar itu matahari sudah didekatkan milen au milaini, 1 mil sampai 2 mil, begitu panasnya hingga keringat orang ada yang bisa menenggelamkan sampai kakinya sampai dan lain sebagainya. Loh ngoten iki lho didhisikno, seneng napa mboten? Allahumma sholli ala Muhammad. Lek serius ngene sampean rungokno. Aduh guyon apa? Nggih bagi. Aduh, rada lindu sikile sik. Nah. Terus yang namanya keutamaan ya, nikmat mesti wonten sing iri napa mboten? Wonten sing iri. Siapa itu? Ya tentulah umat-umat yang lain. Makanya dalam hadis disampaikan terusannya, baida annahum utul kitaba min qablina wa utinahu min ba'dihim fakhtalafu fahadanallahu limakhtalafu fihi minal haqq fahadha yaumukum alladzi ikhtalafu fihi hadanallah. Ya wis intinya ahli kitab, orang-orang Yahudi Nasoro itu wis bingung karepe dhewe iri kok yo enak temen sing ngono. Intinya itu begitu. Itu besok tentang masalah disik lan ndak disike masuk surga itu. Terus kemudian diantara kelebihannya, jadi umat Kanjeng Nabi, umat Islam itu ganjarane itu dilipat gandakan dibanding umat-umat yang lain. Dalam hari ini Nasoro, Yahudi, kan ada agama samawi itu ada 3 nggih. Ada Nasoro, ada Yahudi dan ada Islam. Dan ada umat-umat yang terdahulu itu. Di dalam hadis disampaikan innama mathalukum wal yahudu wan nasara karajulin istamala ummalan faqala may ya'mal li ila nisfin nahar ala qiratin fa'amilat al yahudu ala qiratin thumma amilat an nasara ala qiratin baru thumma antum alladzina ta'maluna min sholatil asri ila maghribi syamsi ala qirataini loh. Begini kata Nabi, perumpamaan Anda kalian semua wahai umatku dibanding dengan orang-orang Nasoro dan Yahudi itu koyok wong lanang nyambut gawe nang jeragan. Terus jeragane ngomong ini, anak buahku ya wong-wong kabeh sapa sing gelem nyambut gawe sedina ae sampean tak upahi sak kirot, tak upahi sak kirot. Itu jeragane ngomongan dalam hari ini pangeran yang jadi jeragan ini dawuh Kanjeng Nabi mengumpamakan begitu. Akhirnya orang Yahudi bekerja ibadah, maksudnya ini setengah hari wis dikai ganjaran 1 kirot. Orang Nasrani juga sama, sesuai dengan apa disampaikan oleh Allah, siapa yang bekerja setengah hari saja maka diupahi 1 kirot. Nah terus dari Kanjeng Nabi, summa antum alladzina ta'maluna min sholatil asri ila maghribi syamsi ala qirataini. Nah sementara Anda kalian semua umatku nek sampeyan nyambut gawe ndak usah setengah dino, yaitu mari asar sampai maghrib diupahi 2 qiraat. Lah untung napa mboten? Setengah dino umat selain Kanjeng Nabi itu upahi mek 1 qiraat, barang umat Kanjeng Nabi asar nganti maghrib wis 2 qiraat. Untung napa mboten? Ganjaran ini kula upahi. Setiap kenikmatan, fadilah dan rahmat wonten sing iri napa mboten?
Siapa yang iri sama tetap mereka protes. Di dalam hadis itu protes memang. Faghadibat al-yahudu wan nasara wa qalu nahnu aktsaru ummalan wa aqallu ata'an. Moring-moring orang Nasara Yahudi, moring-moring apa sih? Kami ini bekerjanya banyak. Lalu kenapa kok upahnya sedikit? Protes nang jeragan. Loh, jeragane Gusti Allah kok diprotes? Apa jawab Allah? Qala hal zalamtukum min haqqikum syai'an. Ayo, lek kowe protes apa aku mendolimi kalian? Aku apa mendolimi sampean? Mboten Gusti. Lah yo, wis tak omongi sapa nyambut gawe setengah dina wis tak kei sak kirot. Wis tak kei mboten? Sampun Gusti. Kan wis sudah. Udah, jadi percuma dia protes. Faqala fadzalika fadli utihi man asya. Itulah kata Allah, keutamaanku yang aku berikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Memang mau Gusti Allah diupai akeh sedidik, ndak iso awak diprotes dalam hal apapun itu. Krana Gusti Allah yang luwih pirsa, luwih berhak. Allahumma sholli ala Muhammad. Kesel napa badan? Kesel napa badan? Mosok dikek guyon tok rek. Ya sekali-kali ana ilmu sira kenceng-kenceng didik ngono lho, biar membangkitkan lagi untuk mencintai ilmu. Biar kita hidup ini ditonton itulah sing jare denge ilmu sing manfaat. Kemudian selanjutnya di antara kelebihan pernah saya sampaikan kemarin waktu di Tumpang itu, di antaranya adalah kelebihannya yaitu separuh dari surga itu adalah isinya umat Kanjeng Nabi. Separuh. Jadi misalnya saiki jurus warga sakmene, tapi tidak sakmene lho swarga sampean di hadis ya. Pintunya saja itu di hadis mulai dari Mekah itu sampai ke berapa kilo ya? Perbandingan antara pintu yaitu pintu netok ya opo ngono iku wis. Aduh ndak bisa mbayangno iki. Nganti miber-miber ya luar biasa. Makanya masih besok bojone akeh ndak masalah. Ndak kira uwel-uwelan. Misale bidadarine kathah, nah ndak usah khawatir. Sama kepingin mboten istrine banyak. Temen apa badan? Temen apa badan? Loh, lek kula temen kepingin hak temen kula niku. Masih wonten ning tak omongno manjen nggih, baik di dunia maupun di akhirat. Yang pasti kalau di akhirat dawuh Kanjeng Nabi, ini saya lupa hadis. Padahal pendek hadisnya itu. Siapa yang ingin banyak istrinya di akhirat, maka perbanyaklah sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampeyan kok ndak protes, mbak-mbake. Lek kepengin kula kata bojone wong ndak bisa aja macam-macam. Lain aja. Kudu nurut iki nang Gusti Allah. Jadi separuhnya itu sudah diisi oleh umat Kanjeng Nabi. Di dalam khuyyirtu baina syafaati wa baina ayadkhula nisfu ummati aljannah. Saya pernah disuruh memilih oleh Allah antara memilih syafaat dengan memilih umatnya nanti mengisi surga separuhnya. Wis kan genah itu pilihannya antara separuh isinya surga dengan syafaat. Tapi Kanjeng Nabi itu manusia yang tertuntun Lah awak dhewe iki senengane matematika iku apa sae? Hal-hal yang ketok moto dan pasti itu baru disenengi. Lek nglakoni baru ketok upahe baru seneng. Kayak seperti ini hitungan matematika wis ketok nek separuh isi surga itu adalah umate, tapi Kanjeng Nabi ndak milih itu. Waduh serius kan ya. Ini hebatnya Nabi. Tapi beliau ternyata apa? Fa akhtartu asy-syafa'ata li annaha a'ammu wa akbar. Saya memilih syafaat karena syafaat itu lebih merata dan lebih berarti nanti bisa jauh lebih banyak dari separuh surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya besok ada istilah syafaat uzmah. Wah, ini luar biasa nih. Jadi khusus untuk Nabi, tidak hanya diberikan kepada umat, tapi seluruh umat.
mungkin bentuk bagian dari betul-betul rahmatan lil alamin, sudah saya yakin itu. Jadi bukan hanya umat itu, bahkan semuanya nanti kelak sebelum proses dimasuk surga itu ada syafaat uzmah namanya. Jadi untuk semuanya. Kalau yang untuk umat kan sebelum proses di surga dan neraka dan setelah atau dan di saat itu. Jadi ada yang untuk meringankan, ada yang murungno wayahe mlebu neraka terus oleh syafaat murung. Ana kalane sing wis mlebu neraka wayahe jatahe iku 1000 tahun krana oleh syafaat malih oleh dispensasi mek beberapa hari misalnya. Seperti itu syafaat. Dan kalau syafaat ini nanti semuanya bisa. Makanya di antara kelebihan fadilah dari umat Kanjeng Nabi bisa memberi syafaat kepada sesama. Nah ini yang selanjutnya, umat Kanjeng Nabi itu bisa saling memberikan syafaat. Ini pentingnya hubungan guru dengan murid, teman dengan saudaranya, dengan seangkatan dengan sahabatnya, untuk berteman dalam hal-hal yang baik. Di dalam hadis disampaikan, Rabbana, ini doa orang ahli surga yang sudah di surga. Rabbana kanu yasumuna ma'ana wa yusalluna wa yahujjun. Duhai Tuhan kami tidak pernah melakukan sholat bareng-bareng, melakukan haji bareng-bareng, puasa bareng-bareng. Fayuqalu lahum akhriju man arraftum. Kemudian dikatakan kepada mereka, ada suara, wis tokno wis wong-wong sing ndek neraka, wong sing mbok kenal. Nah, niki fatuharramu suwaruhum 'alan nar. Hadis ini dulu pernah saya sampaikan. Kemudian sudah keluar dengan berbagai macam bentuk, ono sing gosong, ireng, cilik, gede, macam-macam, ono sing merot dan lain sebagainya. Wis ndak berbentuk lah, wis ndak sulit dikenali karena termakan api itu tadi. Karena ketika sudah dikeluarkan oleh temannya, sahabatnya, kemudian dikeluarkan oleh Gusti Allah. Tsumma yaquluna rabbana ma baqiya fi ahadin mimman amartana. Sampun Gusti pun telas pun sudah tidak ada lagi salah seseorang di antara yang panjenengan perintah di neraka, sudah tidak ada lagi. Sudah medal. Jadi masing-masing di antara kita diberi hak ngeten. Makanya monggo koncoan golek kanca bareng teman-teman wong sing apik. Perlu nih apa mbok minum misale awak dhewe besok ndak untung, misale bisa diuntungkan nang kanca. Misale, hai Suladi, sapa sing kenal biyen, misale jadi di swarga misale. Wis kok jenenge wong ya liya. Perasaan itu mesti akan muncul rasa iba dan kasihan. Kadang-kadang ndak tek di dunia kok pegel-pegel tak puakan kecelakaan temen mati temen saaken lho ngene kuwi. Apa maneh besok di akhirat. Ketok kanca sing didelep-delepno nang malaikat ndak teko rasane. Itu akan muncul, saya yakin perasaan itu. Sehingga doanya ahli surga di antaranya begitu. Gusti kula riyen nate campur sareng-sareng poso kali. Akhirnya disuruh dikai kanjeng. Diperintah untuk mengeluar, itu artinya bagian dari syafaat. Nah, makanya koncan ngene iki api, terus koncoan sing apik-apik ngene iki. Dalam forum-forum yang baik. Urusan forum ngucut, gak usah melok-melok wis sampean. Nginceng tok marung ngale wis. Kok kuwatire ngene, Gusti niku kok mlebu swarga biyen ngucut kali kula, pas ana protes ngono ada enak sih. Kemudian ini hadis yang sering kali kita menangis ya. Banyak hadis menerangkan tentang masalah kita ini menjadi umat yang dirindukan Kanjeng Nabi. Kan pernah Kanjeng Nabi itu menangis ya. Kenapa Nabi menangis? Ternyata kan dia ini kagum, heran nang umat sing jauh. Pertama kan sobat loh, saya ini kan juga ini Kanjeng Nabi apa jenis umat panjenengan. Bukan, kamu bukan umat saya, tapi kamu sahabat saya.